Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 Januari 2025 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan Sabda Tuhan, Sabtu 18 Januari 2025. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 2 ayat 13 sampai 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, penampilan Yesus sebagai guru dan penyembuh telah menarik perhatian publik. Dalam bacaan hari ini, Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai. Lewi segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Sampai di sini kisahnya sudah menarik bagi saya. Lewi meninggalkan pekerjaannya dan segera mengikut Yesus. Ia sudah punya pekerjaan mapan, ditinggalkan, pilih ikut Yesus. Dan kisahnya makin menarik berkait sikap Yesus. Yesus seperti cari sensasi dengan mampir berkunjung dan menerima jamuan makan di rumah Lewi. Yesus tentu tahu bahwa pekerjaan Lewi tersebut tidak disukai masyarakat. Lewi dibenci orang karena ia bekerja pada penjajah Roma sebagai pengumpul pajak. Pekerjaan ini dianggap haram dan menempatkannya sebagai seorang pendosa. Dan umum diketahui, termasuk Yesus juga pasti tahu, pendosa seperti itu disingkiri dalam kehidupan sosial. Orang tidak mau bergaul dengannya. Tapi Yesus malah berkunjung dan makan di rumah Lewi. Tindakan Yesus sebagai guru Yahudi ini amat mencolok dan bisa menjadi sambungan. Yesus terang-terangan melanggar rasa kesalehan ketika memanggil Lewi sebagai muridnya. Apalagi Yesus berkenan mengunjungi rumahnya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai
teman-teman Lewi, dan orang-orang berdosa berdatangan ikut makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Ramailah tempat itu. Sungguh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak habis mengerti. Bagaimana mungkin seorang guru memberi contoh buruk dengan makan bersama-sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kisah selanjutnya sudah terdengar biasa bagi kita. Kita sudah tahu bahwa Yesus sebagai tokoh utama cerita punya dasar dan alasan atas tindakannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan orang Farisi serta ahli Taurat sebagai tokoh antagonisnya kebagian salah-salah dan hal buruk saja. Dan itu tertanam dalam benak kita sebagai orang Katolik. Sahabat Yesus terkasih, saya masih ingat ketika kuliah kitab suci dulu, khususnya kuliah-kuliah pengantar perjanjian baru, Injil-Injil sinoptik, kisah para rasul, dan Paulus. Dosen-dosen kami di Fakultas Teologi Kepausan Widabakti menjelaskan latar belakang teks mengenai konflik Yesus dengan Farisi lebih merupakan konflik gereja perdana dengan orang-orang Farisi. Kalau kemudian tersirat hal-hal yang terkesan buruk tentang kaum Farisi, ya tidak terhindarkan. Itu karena konflik tersebut. Tapi sejujurnya saya kagum dengan kaum Farisi ini. Kata Farisi berasal dari bahasa Yunani prusin, yang berarti penjelasan. Jadi orang Farisi berarti orang yang menjelaskan. Kaum Farisi itu digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang teliti. Sekali lagi, pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti karena mereka memiliki konsep tentang Allah yang mencintai orang yang taat hukum dan menghukum orang yang tidak patuh. Karena itu, berdasarkan panggilan luhurnya, mereka perlu menegur orang yang melanggar hukum agar orang tersebut tidak dihukum Allah. Ini positif. Menurut catatan Josephus Flavius, kaum Farisi ini sangat berpengaruh di masyarakat. Kaum Farisi juga memiliki pengaruh di bidang politik. Namun pada zaman Yesus, kaum Farisi kembali pada peran mereka sebagai kelompok religius yang menjelaskan dan menegakkan hukum secara terperinci. Hukum harus dipelajari dan ditafsirkan sesuai konteks zaman. Jika Taurat tidak ditafsirkan, maka hukum tersebut tidak akan kontekstual lagi. Mereka sungguh punya bekal kemampuan yang memadai soal kemampuan menafsirkan Taurat tadi. Bekal ini mereka peroleh melalui proses pendidikan agama secara akademis. Ingat saja Saulus sebelum jadi Paulus. Ia seorang Farisi lulusan sekolah kebijaksanaan Yerusalem, murid Gamaliel, cucu Hilal. Kita tahu sekolah kebijaksanaan seperti didirikan oleh Hilal dan Samai mulai berkembang pada abad pertama sebelum Masehi di kota Yavneh, sekarang Yamnia. Saya merasa dalam hal loyalitas dan kesetiaan terhadap pelaksanaan hukum agama, orang Farisi itu hebat.
Saya dan mungkin banyak orang Katolik juga lebih permisif. Tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Belum lagi kita sering congkak dan merasa lebih mampu. Kita yang hanya kursus kitab suci beberapa bulan, kursus katekis, atau jadi prodiakon, jadi pewarta, sudah merasa mempunyai banyak kelebihan untuk mengajar dan mendampingi umat. Lalu, apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Serius mempelajari hukum dan setia menjalankannya dengan teliti. Berani mengingatkan dan menegur saudara yang salah. Mengingatkan dan menegur saudara ini jarang kita lakukan. Melihat umat lingkungan yang bercerai atau beristri dua tetapi menyambut komuni, kita diam saja. Menegur saudara yang salah saja kita enggan, apalagi menegur katekis, menegur prodiakon, atau bahkan menegur imam yang salah. Tentu lebih sungkan atau tidak berani. Secara objektif ada hal baik pada kaum Farisi dan pantas kita teladani. Hanya saja teguran mereka menjadi tidak tepat ketika menegur Yesus untuk menegakkan hukum Taurat. Mengapa? Mereka belum paham bahwa Yesus sedang membawa hukum baru. Semoga bacaan hari ini makin menumbuhkan kebanggaan dan kesetiaan kita pada Yesus. Selain juga membuka wawasan kita untuk berani meneladan hal baik yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 Januari 2025. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.